Ibu. Jadi dan memerlukan kerjasama dengan Bapak Ibu supaya nanti ketika penyusunan itu kita benar-benar memang fokus gitu ya, supaya dokumen yang kita hasilkan itu adalah dokumen yang memang benar-benar sudah kita analisis dan sudah ready gitu untuk ditandatangan. Jadi jangan buru-buru kita tanda tangan, tapi setelah tanda tangan, setelah proses semua, karena ini kan nanti di sistem, jangan nanti setelah sudah beres semua ini sudah cantik gitu ya, sudah selesai tanda tangan, atau nanti minta diubah lagi gitu. Jadi ketika kita menggunakan sistem, mohon supaya kontrolnya itu memang ada di kita Bapak Ibu, sehingga semua prosesnya bisa smooth dan apa yang dihasilkan itu sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi ini yang ingin kami tekankan lagi, kita belajar dari pengalaman Bapak Ibu. Jadi setelah kami melakukan evaluasi, hal-hal seperti ini muncul. Gitu. Padahal kita ingin hal ini tidak terjadi dalam proses penyusunan. Jadi kita selalu mengingat bahwa inilah yang final. Sama misalnya ketika kita melakukan transfer uang misalnya, contohnya. Kalau saya transfer uang gitu ya, ketika memasukkan rekening yang baru itu bisa sampai 5 kali, 6 kali, dicek lagi gitu. Jangan sampai nanti salah transfer ke orang, tiba-tiba uangnya udah dipakai aja gitu ya. Jadi kita ingin supaya prinsip ini bisa kita bangun, sehingga dokumen yang kita hasilkan nanti itu benar-benar dokumen yang sudah final Bapak Ibu. Jadi proses ini kita harapkan juga kita belajar dari penyusunan PK yang sebelumnya. Jadi secara umum rencana aksi ini Bapak Ibu adalah setelah kita menyusun PK. Seperti yang disampaikan kemarin, ini tidak akan kami ulang lagi. Setelah kita menyusun PK, kita harus memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang mendukung itu kita letakkan dan kita proyeksikan sehingga nanti pada saat kita pelaksanaan dan sekarang sudah mulai kita laksanakan, itu bisa sesuai dengan yang kita rencanakan seperti itu. Jadi itulah fungsinya kenapa kita harus menyusun rencana aksi ini. Nah, kemarin ada beberapa pertanyaan dari dari saya juga kepada Kemenpan RB terkait dengan pembabakan. Jadi yang kita gunakan nanti pada renaksi kita ini masih tetap menggunakan pembabakan, kalau Bapak Ibu ingat yang versinya untuk Jawa Tengah kira-kira. Jadi ada pembabakan PK, ada pembabakan rincian output sampai dengan ke komponen. Itu yang kita gunakan nanti, dan itu yang akan muncul di dalam format yang akan kita susun nantinya. Dan satu yang penting Bapak Ibu, yang ingin kami pastikan kembali, bahwa setelah nanti ada rencana aksi tentu ada pengukuran. Kalau Bapak Ibu ingat di pas kerja evaluasi, khusus untuk pengukuran terkait dengan rencana, terkait dengan rincian output sampai dengan komponen nanti generated ya Bapak Ibu dari RKKL kita. RKKL kita itu adalah yang RKKL revisi 0 seperti itu ya. Nah, ini nanti dan di-generate di dalam sistem kita ini, kita tinggal nanti memasukkan khusus untuk yang rincian output dan turunannya itu, kita nanti tinggal memasukkan berapa target kita di setiap bulan untuk mencapainya. Walaupun nanti kita mengisi tiap bulan kaitan dengan yang ada di Simprokra Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti di pengukuran kita tidak ngisi lagi untuk yang output, tetapi itu langsung di Simprokra. Ini juga merupakan pengembangan dari proses kita sebelumnya, karena kita mengisi di Simprokra, juga diminta mengisi di e-kinerja, kita mau menyederhanakan itu. Pesan pentingnya Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu mengingat gitu. Ketika sudah menyusun itu, ingatlah bahwa nanti pencapaian kita di dalam ketika Bapak Ibu menyusun Simprokra, itu diingat bagaimana kita menyusun rencana aksinya gitu.
Artinya apa? Harus disinkronkan Bapak Ibu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu misalnya mengisi rencana aksi untuk rincian output A, di Januari misalnya ada 10, di Februari ada 20, tahu-tahu nanti ada disinkronkan Bapak Ibu baru ngisi di Juni gitu. Boleh ada pergeseran, boleh, namanya juga rencana sesuai dengan kenyataan. Tetapi penyimpangannya itu jangan terlalu besar. Jadi ini yang kita inginkan nanti Bapak Ibu, silahkan berbicara dengan tim teknis, dengan yang berkaitan dengan program dan kegiatan tersebut, sehingga kita tahu rencana mereka itu untuk melakukan ini kapan. Kita bisa dapat hasilnya itu kapan. Rencana itulah yang kemudian masukkan ke dalam redaksi, sehingga nanti pada saat Bapak Ibu menginputkan di dalam Simproka, itu nggak terlalu jauh beda dengan redaksi. Karena ketika kita bicara perencanaan, tentu ini akan menjadi panduan bagi kita untuk mencapai atau untuk melakukan untuk mengeksekusi kegiatan dan program tersebut. Lalu kemudian untuk yang redaksi atas PK, tentu itu tidak bisa semuanya kita dapat per triwulan. Tentu ini ada kebebasan kepada Bapak Ibu untuk menyocokkan kira-kira di periode mana ini bisa kita capai. Tentunya harus didukung oleh program kegiatan yang sudah ada di RKKL kita. Jadi sebenarnya untuk posisi sekarang ini kita hanya mengambil saja. Itu biasanya kita lakukan di dalam rencana kita tahunan gitu ya. Seperti sekarang nanti setelah renaksi ini kita akan mengeksekusi ataupun menyusun rencana kinerja tahunan untuk 2022. Karena pengisian program kegiatan ini sudah berlangsung oleh seluruh unit yang direpresentasikan oleh sekretariat. Nah, itu nanti kita tarik Bapak Ibu untuk menjadi rencana kinerja. Sehingga sampai pada program dan kegiatan yang terbukukan di dalam RKKL. Jadi sebenarnya tidak ada yang baru Bapak Ibu. Jadi seperti yang disampaikan Pak Hasmi kemarin bahwa harus selaras, harus sinkron, itu sebenarnya kita lakukan ketika kita melakukan rencana kinerja tahunan. Kalau posisi sekarang kita hanya ambil dari RKKL untuk direnaksi ini. Apa Bapak Ibu supaya ketika kita melakukan perencanaan P+1 di rencana kerja Bapak Ibu, terus kemudian nanti terbukukan di dalam rencana kinerja tahunan, bisa penyelarasan proses sinkronisasi yang perlu kita dalam baik oleh tim perencanaan maupun tim program yang ada di unit kerja kita masing-masing. Jadi ini untuk memastikan prinsip-prinsip yang disampaikan Pak Hasmi semalam tentang keselarasan itu bisa terjadi. Karena itu terjadinya di proses ketika kita melakukan perencanaan kinerja. Itu mungkin Bapak Ibu, jadi terkait dengan rencana aksi ini sudah disampaikan oleh Pak Kepala Biro kemarin, saya tidak akan nah ini memang merupakan satu kewajiban dalam penyelenggaraan sakit. Kalau Bapak S29 tahun 2014, kita harus melakukan pengukuran paling tidak per triwulan. Artinya, kita merencanakan lalu kemudian diukur nanti per triwulan. Yang kita generate yang di dalam rencana aksi ini sebenarnya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Hasmi kemarin dan juga yang tadi saya sampaikan hampir mirip kira-kira seperti yang dibuat oleh LPMI Jawa Tengah. Jadi PK-nya kita babak per triwulan, terus kemudian rincian output dan turunannya berarti komponen, subkomponen itu nanti ada di dalam rencana aksi kita. Bapak Ibu nanti tinggal mengisi bagaimana kita merencanakan pencapaian dari tiap periode. Saya pikir itu Bapak Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kepada Mas Agam dari Ketua Pokja Formasi menyampaikan teknis dari ini pada stasi kita.
Satu lagi pesannya Bapak Ibu, nanti rencana aksi ini nggak usah di-upload di ISR, karena aplikasi kita sudah dua arah. Jadi nanti begitu Bapak Ibu penandatanganan dari pimpinan kita sudah selesai di rencana aksi tersebut, itu otomatis akan dialirkan kepada ISR. Begitu juga nanti dengan rencana kinerja tahunannya. Rencana kinerja tahunannya memang belum kita schedulekan, Bapak Ibu, setelah lagi kita akan schedulekan. Jadi kalau Bapak Ibu belum membuat rencana kinerja tahunan, tidak apa-apa. Kita masih on track. Kita berharap nanti step by step sehingga nanti tahun depan itu bisa secara berkesinambungan itu bisa kita lakukan. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Oke. Baik, sebentar. Ya, ini di sesi kedua ini mudah-mudahan ya apa yang nanti akan kami sampaikan ya sekiranya bisa memberikan informasi bagaimana cara pemanfaatan aplikasi spasi kita ya. Kalau yang tadi pagi mungkin sudah hadir atau terlambat, ya mungkin memang bisa hadir kembali. Nah ini kami akan menginformasikan bagaimana pemanfaatan aplikasi spasi kita terkait untuk modul rencana aksi. Nah, sebelum memulai, ya dapat kita informasikan bahwa dalam pelaksanaan atau pemanfaatan untuk yang renaksi, rencana aksi ya. Nah, di sini teman-teman atau Bapak dan Ibu sekalian, operator aplikasi spasi kita ini harus bisa mengecek terlebih dahulu terkait dengan PK-nya. Karena kalau renaksinya PK-nya belum selesai, kalau perjanjian kinerjanya belum selesai, maka modul untuk rencana aksi itu juga tidak bisa dilakukan. Aku untuk siang ini kenapa modul rencana aksi ini memang juga belum bisa dilakukan, karena ini masih sosialisasi, kami ingin fokus dulu nih dari teman-teman ya Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mendengarkan apa yang kami sampaikan. Nantinya untuk pemanfaatan aplikasinya sendiri nanti akan kami suratkan dari Biro Perencanaan. Jadi nanti suratnya akan kami sampaikan ya kapan bisa mulai untuk memasukkan rencana aksinya, sekaligus nanti kapan kita juga berakhir masa penginputan modul renaksinya. Karena penginputan di sini nantinya modul mulai PK renaksi juga kurang lebih hampir sama, ada tenggat waktunya. Ya, itu. Nah, untuk yang terkait dengan renaksi, karena metodenya juga atau pemanfaatannya juga kurang lebih hampir sama. Di dalam di sini nanti untuk metodenya sama ini juga sama, jadi menggunakan nanti di ujungnya ada validasi. Nah, validasi ini adalah terkait konfirmasi dari kepala satker, ya baik nanti ya konfirmasinya itu menggunakan tanda tangan elektronik ataupun tanda tangan manual. Kalau sendiri itu ada dua mekanisme yang dilakukan di dalam tanda tangan manual, karena selain konfirmasi nanti oleh kita
yaitu dari konfirmasi admin Biro Perencanaan untuk melihat ya dokumen reaksi yang mengalami aneka satker itu sudah valid belum terkait dokumennya sudah ada tanda tangan atau tidak, seperti itu ya. Dan juga nanti juga ya untuk manual sama ya kurang lebih dengan TPL bahwa laporan kalau sudah dikonfirmasi oleh admin ya, jadi kalau dikonfirmasi oleh admin dari Biro Perencanaan dokumennya sudah valid, sudah ada tanda basahnya, itu juga otomatis terkirim ke aplikasi ISR ya. Jadi itu angkutan besarnya. Nah, sekarang kita langsung ke teknis ya. Suaranya putus-putus lagi ya. Iya Pak, terputus-putus Pak. Putus ya. Suaranya kayak nge-lag gitu Pak. Ya, kalau begini putus-putus nggak, Pak? Bagus ya? Lanjut. Sudah. Sudah, oke. Ya. Nah, ya lanjut ya. Kita coba langsung teknisnya aja. Jadi nanti memang untuk aplikasi spasi kita, untuk modul renaksinya memang belum kami masuk. Tes. Ya, belum kami upload ke dalam aplikasi spasi kita yang di server kami ya. Jadi ini memang kami sengaja karena memang supaya teman-teman bisa atau Bapak dan Ibu bisa melihat atau mendengarkan apa yang kami sampaikan dulu untuk masalah pemanfaatannya seperti itu. Nah, sama dengan PK yang kemarin, jadi nanti tampilannya kurang lebih juga memang hampir sama ya kan. Kita masuk ke aplikasi spasi kitanya. Di sini ya kita bisa masukkan nama penggunanya. Ya, nah sementara ini kami mencoba menggunakan satker kami, jadi dari Biro Perencanaan 690271 ya, depannya SIM. Terus kata sandinya kita masih pakai default operator, terus 646956 untuk kode kapsanya. Jika huruf A sampai Z, biasa huruf kecil ya, seperti itu. Nah kalau sudah kita login. Nah, setelah login, ya walaupun memang di sini juga ada ya terkait dengan informasi untuk PK yang kemarin ya. Ini kita lewatkan aja dulu, skip. Terus kita menunya ke modul kinerja, lalu ke rencana aksi. Nah,
Untuk di rencana aksi ini, ya, ini kita bisa melihat bahwa ada 3 submenu, ya. Jadi di sini ada 3 submenu. Submenu pertama ia adalah terkait dengan penyusunan renaksi. Submenu kedua adalah terkait dengan dokumen renaksi yang hasil dari penyusunan renaksinya itu kita generate atau kita generalisasikan menjadi dokumen renaksi. Ya. Nah, antara penyusunan renaksi dan dokumen renaksi ini saling berkaitan dan juga teman-teman dan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di penyusunan renaksi ini kami harapkan betul agar pengisian terkait dengan target rencana aksinya itu benar-benar direview, diinput, dikonfirmasi dengan teman-teman yang nanti melaksanakan kegiatan program dan anggaran. Ya. Jadi di penyusunan renaksi ini data atau target yang diinputkan itu harus bisa dipahami betul dan dikoordinasikan secara betul sehingga nanti tidak ada namanya revisi, karena yang namanya untuk edit data dari data-data yang dimasukkan ke dalam renaksi itu adanya di menu penyusunan renaksi. Nah, kalau nanti teman-teman sudah masuk ke dalam dokumen renaksi terus digeneralisasikan, maka menu penyusunan renaksi ini sudah tidak bisa digunakan kembali. Jadi harus benar-benar mematangkan terkait dengan data target yang ada di penyusunan renaksi. Ya. Nah, ini sekali lagi saya konfirmasikan bahwa ini memang belum ada di aplikasi Spasi Kitanya. Ini masih lokal. Ya. Karena supaya teman-teman memahami dulu, mendengarkan kami dulu ya sebelum nanti akan ada masa pemanfaatan nanti suratnya akan kita layangkan ya untuk bisa memanfaatkan terkait dengan renaksinya seperti itu ya. Jadi ini memang belum kita upload ke dalam server kami seperti itu ya. Nah, terus kemudian setelah di dokumen renaksi ya, nanti di dokumen renaksi ini setelah mengeneralisasi terkait dengan penyusunan yang tadi sudah diinputkan ya. Nah, disinilah nanti terbaginya. Ada yang prosesnya menggunakan PTE, ada yang prosesnya menggunakan tanda tangan manual atau basah. Ya. Nah, dari sini baru dipecah nanti kalau misalkan menggunakan PTE setelah konfirmasi kepala satker ya kan, terus dimasukkan Pespres-nya, ya udah. Kemudian ya namanya dokumen renaksi itu udah jadi dan begitu masuk Pespres-nya dari kepala satker otomatis aplikasi ISR dokumen renaksi itu terinput ke dalam aplikasinya. Ya. Nah, tapi kalau yang manual ya kan itu masih ada beberapa proses tambahan. Jadi setelah konfirmasi atau direview oleh kepala satkernya, kemudian itu terus ditandatangani. Setelah ditandatangani, baru diupload kembali dokumennya, dan kemudian masih menunggu lagi konfirmasi dari Biro Perencanaan untuk melihat dokumennya valid atau tidak. Ya, dokumen valid atau tidaknya kita tidak melihat target inputan dari rencana aksi, tapi kami hanya melihat terkait dokumennya sudah ditandatangani atau belum. Ya, kalau sudah benar-benar ditandatangani basah di dokumennya yang secara manual, maka kita akan konfirmasi ulang dan kemudian dari konfirmasi itu ya kan dokumennya langsung diteruskan juga ke aplikasi ISR Menpan. Seperti itu ya. Nah, kalau langkah-langkahnya seperti itu nanti bisa kelihatan di progres renaksinya seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, masuk ke dalam penyusunan renaksi ini yang tahapan kita yang pertama. Jadi nanti diklik di sini. Nah, di penyusunan renaksi ini ada 2 format yang diinputkan. Yang pertama adalah rencana aksi pencapaian indikator
kinerja kegiatan yang dari Renstra, SK dan IKK-nya, terus kemudian dijabarkan target ya per triwulannya seperti apa, dan yang kedua adalah rencana aksi pencapaian rincian output atau RO dan komponen ya yang dijabarkan targetnya itu secara 12 bulan. Dan di sini pun yang diisikan adalah hanya fisiknya saja. Ya, untuk RO dan komponen hanya fisiknya aja. Dan data struktur RKKL atau DIPA yang ada di RO dan komponen di sini ini menggunakan DIPA 0. Ya, jadi ini hanya kita menggunakan DIPA 0 karena memang dari regulasinya bahwa ya pengisian renaksi ini adalah setelah PK, di mana PK itu pun juga diisikan sebulan setelah penerimaan DIPA di bulan Desember. Ya. Nah, pengisiannya di sini kenapa berbeda dengan tahun lalu? Karena ini ingin tidak mau mengulangi terkait masalah penginputan data, karena data khususnya untuk di komponen ya kan, dan juga target outputnya ini ada yang memang beririsan modulnya dengan modul Smart dan Imonef Bapenas, sehingga cukup satu format ini untuk yang target, nanti data laporannya itu sudah bisa disampaikan seperti itu. Berikut juga nanti disampaikan juga ke ESR Menpan. Ya, walaupun di sini untuk RO dan komponennya dilakukan penginputannya secara 12 bulan, nanti ketika tergenerate menjadi dokumen memang yang dibutuhkan oleh ISR Menpan ini menjadi triwulanan. Jadi memang formatnya sama antara SK dan IKK dengan juga RO dan komponen yang per triwulan. Seperti itu. Ya. Izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Eh, Berarti secara nggak langsung untuk rencana aksi capaian ini bisa nggak kalau saya ambil kesimpulan dasarnya itu diambil dari aplikasi Simproka. Saling melengkapi Pak ya. Kurang lebih nantinya saling melengkapi. Jadi nanti yang saling beririsan itu akan kita hilangkan. Jadi cukup satu kali input seperti itu. Nah, terus tadi kalau nggak salah di atas rencana aksi pencapaian ini yang RP ini di atasnya ada tabel lagi deh Pak. Ya, ada SK dan IKK yang per triwulan. Nah, boleh dilihat Pak Ija. Nah, kalau dulu di aplikasi e-kinerja itu kan untuk renaksinya itu kan ada save sementara ya Pak. Nah, kalau yang di spasi kita ini ada tidak Pak? Ya. Kalau Bagaimana Pak? Mohon maaf. iya, kalau dulu itu di e-kinerja kan di renaksi itu kan ada menu untuk save sementara. Ya. Apakah di spasi kita itu terdapat menu yang sama atau tidak? Oh. Kalau seandainya tidak, berarti kan metodenya itu sekali menginput, nah itu langsung dieksekusi submit gitu loh. Ya. Jadi gini Pak. Nanti ditahan dulu ya. Nanti biar sekalian nanti bagaimana cara simulasi penginputannya. Kira-kira ada yang lain dulu nggak? Nanti biar kelihatan. Nggak ada ya? Oke. Nah, ini nanti penjelasannya Pak sambil berjalan. Oke. Kita coba menginput dulu, ya kan, untuk yang rencana aksi pencapaian indikator kinerja kegiatan. Ya, contoh kita melakukan rencana aksi untuk input datanya itu di uraian IKK yang persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan. Nah, dari format ini bisa kelihatan bahwa target PK kita adalah 100. Nah,
untuk pengisian target di sini, ini kan menggunakan angka dan huruf, ya. Nah, kondisinya kalau untuk menggunakan angka seperti ini ada 100 ya, target perjanjian kinerjanya di 2021. Nah, ini ketika di breakdown menjadi triwulan 1, 2, 3, 4, ini nanti ada semacam notifikasi pembantu bahwa target yang dimasukkan adalah sudah sesuai atau belum dengan target PK-nya. Seperti itu. Ya. Jadi nanti sudah sesuai atau belumnya nanti ada notifikasinya. Nah, ini kita contoh nih. Triwulan 1 kita isi, triwulan kedua kita isi. Nah, kalau seperti ini bisa kelihatan bahwa triwulan yang dimasukkan di sini ini sudah 100%. Tapi kalau misalkan kita masukkan angkanya kelebihan, nah ini misalkan contoh 60, nah maka di sini juga notifikasinya merah. Nah, ini bisa kelihatan. Ini khusus kalau target PK-nya adalah berupa angka. Kalau nanti kondisi berupa huruf, biasanya targetnya baik AA atau BB, ya. Nanti kondisinya hanya diinputkan di mana target AA atau BB-nya itu tercapai. Seperti itu. Contoh biasanya skor sakit. Ya, skor sakit itu kan hasil skornya itu biasanya di triwulan keempat. Nah, makanya nanti dimasukkan skor sakitnya adalah di triwulan keempat. Ya, misalkan minimal nilainya B. Nah, berarti di triwulan 4 nanti yang dimasukkan nilai B-nya tersebut. Ya. Nah, ini kalau misalkan tandanya masih merah seperti ini tidak bisa disimpan. Begitu. Ya, jadi tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. Nah, kalau misalkan warnanya sudah biru ya, ada notifikasinya kalau kita klik simpan itu sudah bisa menyimpan. Nah, kembali ke halaman. Nah, di sini ini yang nanti mungkin disampaikan bahwa bisa menyimpan sementara atau tidak. Karena ya selama dokumen ini ya istilahnya target-target ini masih diisikan atau masih berkoordinasi dengan teman-teman lain ya mungkin tim pelaksana program kegiatan dan anggarannya ya silakan aja disimpan dulu. Yang penting nanti dari operator sekernya jangan sampai lakukan generalisasi terkait dengan proses ini dinamanya dokumen renaksi. Seperti itu Pak David. Jadi kalau sebelum melakukan generate data renaksinya, maka ini masih bisa diedit atau masih bisa dirubah. Seperti itu. Dan di sini kasih tahu nih ada keterangannya. Kalau sudah ada data yang masuk, tombolnya itu berubah dari input triwulan menjadi edit triwulan. Ini ada di sebelah kanan kelihatan. Oke. Biarpun kita dalam artian kita logout gitu ya. Iya, logout. Ini masih bisa dirubah-rubah. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu. Kalau saya perhatikan dengan aplikasi Spasi kita ini artinya e-kinerja sudah tidak kita pakai lagi ya, Pak ya? Cukup Simproka aja yang dipakai dengan ini, dengan Spasi kita. Iya, Simproka, e-kinerja ini menjadi Spasi kita, Bu. Memang untuk sekarang ini baru 2 modul ini yang menjadi satu. Nantinya untuk e-planning, Simtraga, semuanya akan menjadi satu format di Spasi kita. Seperti itu. Ini baru 2 modul. Jadi mungkin bertahap. Enggak, maksud saya nantinya Simproka tetap kita isi atau cukup? Enggak. Oh, enggak. Tidak ada, Bu. Karena Simproka kan juga kami yang mengembangkan. E-kinerja juga kami yang mengembangkan. Jadi nanti memang ini akan disatukan di aplikasi Spasi kita. Iya, baik. Nah,
Baik, sudah tidak ada ya. Nah, ini kita coba contohkan yang terkait dengan target perjanjian kinerjanya atau PK-nya bukan angka tapi huruf. Ya, jadi kalau misalkan seperti ini berarti pengisiannya ya target perjanjian kinerja baik untuk rata-rata nilai evaluasi. Ya, untuk yang rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker, target PK-nya adalah baik. Ya, contohnya ini kita langsung masukkan di triwulan keempatnya. Ya, nah kalau sudah klik simpan. Jadi kalau memang bukan angka, ya silahkan dimasukkan targetnya itu di mana rencana tercapainya dari target PK itu tercapai seperti itu ya. Ini namanya masih dokumen rencana. Jadi rencananya di TW mana, triwulan mana, ya silakan input di TW tersebut untuk rencana pencapaian targetnya seperti itu ya. Gitu. Nah, ini adalah kurang lebih sama ya dengan yang ada di bawah, tapi memang kalau yang di bawah itu per 12 bulan. Nah, satu lagi nih, pengisiannya ini harus benar-benar melihat target ya. Jadi kalau misalkan contoh yang 92,50 ya kan. Nah, karena targetnya juga 92,50, jangan sampai nanti kita menganggapnya ya pengisiannya nanti melebihi dari 92,50. Nah, kalau data targetnya menggunakan koma di sini menggunakan titik. Ya, ini kita contohkan deh. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi ada 20, 20, 25, 27,5. Ini hanya contoh aja. Kalau dia target perjanjiannya adalah menggunakan desimal 92,50, maka komanya ganti titik. Dan kalau misalkan seperti ini, ternyata dari target itu kita tercapainya adalah di bulan atau di triwulan keempat misalkan 92,50-nya. Maka triwulan 1 dan triwulan sampai ketiganya isikan aja 0. Dan di sini langsung dimasukkan 92,50. Ya, kalau memang targetnya ternyata adanya di triwulan keempat. Contohnya seperti itu ya. Nah, kalau sudah misalkan ini contoh kita klik simpan. Nah, seperti itu. Nah, nanti di sini baru kelihatan untuk input targetnya. Oke. Nah, untuk yang bukan angka pun kalau misalkan dari teman-teman operator itu mau menginputkan supaya tidak kosong, misalkan nih edit nih yang baik, ya kan? Nah, pengisian di sini kalau misalkan nggak mau kosong begini, dimasukkan angka strip pun tidak masalah. Ya, angka strip ini juga tidak masalah. Ya, seperti itu ya. Jadi itu pengisian untuk yang di SK dan IKK-nya. Oke. Nah, untuk pengisian di sini dapat saya informasikan bahwa
penginputan terkait target per triwulannya itu tidak akumulasi ya. Jadi pengisiannya itu adalah real per bulan. Seperti itu. Jadi pengisiannya adalah real per bulan. Makanya kalau ketika tadi saya mengisikan yang di IKK 1.1 ya kan, itu isinya adalah real per bulan. 10, 20, 30, 40. Jadi isiannya adalah real per bulan. Pengisiannya bukan akumulasi. Oke, mudah-mudahan ada yang di chat itu sudah menjawab. Turun ke bawah, sekarang kita coba simulasi untuk yang rencana aksi pencapaian RO, rincian output, dan komponen. Nah, untuk penginputan RO atau komponen, ya kan? Nah, di sini ini bisa dilihat bahwa untuk rincian output itu pengisiannya adalah di yang tulisan uraian agak bold, ya itu RO-nya. Ya kan, kalau RO itu kan selevel dengan sub output, ya. Terus kalau yang komponen itu adalah yang tidak bold dan dia uraiannya agak mundur sedikit. Seperti itu. Nah, di sini Bu, diinputkannya hanya fisiknya aja, kita tidak menginputkan untuk anggarannya. Ya. Nah, ini kita contoh ya. Untuk penginputan di gaji dan tunjangan nih. Ini biasanya banyak yang menanyakan, Mbak. Kalau gaji dan tunjangan kita isinya adalah satu layanan, ya, target dari RKKL-nya, maka penginputan targetnya seperti apa. Nah, khusus yang satu layanan untuk gaji dan tunjangan, ya, atau output generate, nanti kita sudah sepakati bahwa ini yang diambil atau dimasukkan ke dalam dokumen renaksi itu adalah rencana kapan semuanya itu terrealisasi. Jadi dari gaji dan tunjangan ini kan semuanya kalau memang sudah terrealisasi itu kan di bulan Desember, berarti gaji dan tunjangan itu Desember sudah selesai semua dicairkan untuk pegawai yang ada di satkernya seperti itu. Maka di sini ya kan untuk yang generik ya informasinya metodenya seperti itu, pendekatannya adalah diambil di mana target itu akan kelihatan outputnya. Walaupun sebenarnya pendekatan untuk kalau misalkan bisa dibagi setiap bulannya juga betul, tapi kan karena memang volume dan satuan ini sudah given dari Kementerian Keuangan atau sudah kita datanya sudah ada, ya maka pendekatan yang kita gunakan itu seperti itu. Jadi nanti satu layanan satunya itu adalah di bulan Desember. Nah, ini kita masukkan angka satunya di Desember. Nah, untuk selain yang generik, ya nanti mungkin bisa diaktualkan dengan target yang akan dicapai setiap bulannya. Ya, diaktualkan, ya kan, targetnya akan diaktualkan sesuai dengan gimana nih akan yang saya capai, rencananya yang akan saya capai di setiap bulannya. Nah, kalau udah klik simpan data. Nah, seperti itu. Jadi di sini nanti akan muncul satu layanan. Nah, rencana aksinya satu layanan tersebut akan terrealisasi di bulan Desember. Nah, bagaimana dengan komponen di bawah nih? Nah, komponen di bawahnya karena memang tidak ada target ya terkait volume satuan yang given dari struktur DIPA atau RKKL-nya, ya ini yang komponen kita bisa aktualkan ya sesuai dengan apa yang mungkin nanti akan kita capai. Jadi contoh misalkan dan gaji dan tunjangan untuk yang target di komponen, ya ini saya klik input.
Di sini kita bisa masukkan volumenya adalah 12, satuannya adalah bulan layanan. Jadi 12 bulan layanan ya. Nanti targetnya dari Januari sampai Desember kita bisa inputkan satu sampai Desembernya seperti apa. Ya, nah nanti di sini kelihatan nih mana yang RO, mana yang komponen. Jadi komponen ini nanti bisa menjabarkan aktualisasi bagaimana gaji dan tunjangan itu dari rencana aksinya dilaksanakan. Ya, karena memang volume dan satuannya tidak given, ya kan, atau tidak masih bisa kita edit terkait volume dan satuannya. Nah, untuk yang lain-lainnya mungkin kurang lebih juga hampir sama ya. Ya, contoh misalkan di operasionalisasi pemeliharaan dan perkantoran itu juga sama ya. Nah, ini kalau seperti ini hanya tinggal menginputkan di mana rencana target itu akan kita capai. Halo, Mas Rio. Halo, Mas Rio. Agam mau bertanya Pak Agam, Mas, boleh Pak? Silakan Pak. Halo Mas. Ya silakan. Terima kasih Pak Agam. Saya mau menanyakan terkait dengan RO yang satu layanan tadi Pak. Iya gimana? Apakah karena di setiap bulan itu kita kan sudah melakukan layanan Pak. Iya. Apakah kita boleh mengisinya dengan koma gitu Pak, 0,0 sekian gitu, sampai Desembernya full 1 dia Pak? Apakah boleh mengisinya begitu atau bagaimana Pak? Tidak boleh Pak. Ini dari teman-teman yang sudah menyampaikan bahwa pengisian seperti itu tidak diperbolehkan Pak. Ya walaupun nanti mungkin saya belum melihat perubahan dari PMK 214 ya terkait capaiannya. Kalau capaiannya ya kalau teman-teman tahun kemarin yang pernah mengisikan Simproka kan memang kalau yang satu layanan ada yang digunakan koma ya untuk setiap bulannya. Tapi kalau untuk yang target sekarang ini untuk generalisasi output generik seperti ini satu layanan diinputkan satu ya di mana bulan itu sudah tercapai yaitu mungkin di bulan Desember seperti ini. Gitu Pak. Ya terima kasih banyak Pak Agam. Ya, sama-sama Pak. Pak Agam menyambung dari pertanyaan Indri boleh? Boleh. Ya, terima kasih. Saya Bapak dari UNESA. Untuk tahun lalu pengisian target memang kami isi itu akhir, misal satu layanan itu di akhir Desember. Tetapi nanti waktu pengisian laporan outputnya itu apabila kita isi 0 maka akan mempengaruhi nilai EK-nya Bapak. Jadi solusi harus tetap diisi ya tadi yang ada 0, sekian atau diisi 1 tapi setiap bulan yang pada waktu pengisian laporan kemudian nanti bulan berikutnya diganti lagi 0 terus diisi 1 lagi sampai Desember terakhir 1. Nah, apakah nanti target dan laporan itu juga kasus harus 0 di akhir Desember itu atau bisa di waktu laporan itu diisi 0 sekian? Karena kalau ada nilai yang 0 maka akan mempengaruhi nilai EK-nya. Nilai EK-nya akan bisa. Iya. Nah, begitu. Terima kasih. Iya, paham Bu. Iya. Nah, sepengetahuan saya bahwa PMK 214 ya yang di dalamnya ada pencapaian terkait kinerja anggaran, jadi evaluasi kinerja anggaran atau EK ini sedang dilakukan namanya revisi untuk PMK 214-nya. Nah,
untuk hal tersebut mohon maaf, saya masih belum ada informasi apakah pencapaian EK-nya ya, supaya penilaian EK-nya itu tidak kurang baik, ya, supaya baiklah intinya, itu apakah masih menggunakan metode 0, supaya capaian yang di setiap bulannya itu angkanya tidak 0. Karena kalau angkanya 0, di mana EK itu perumusannya adalah menggunakan rumus perkalian ya. Jadi berapapun angkanya dikalikan 0 adalah 0. Ya, ini untuk nilai EK yang tahun 2021 setelah revisi PMK 214 ini saya belum mendapatkan informasinya. Tapi yang jelas ini kan yang kita masukkan ke dalam dokumen renaksi ini adalah rencana ya, rencana kapan atau fisiknya ini, outputnya ini tercapai. Jadi gitu ya. Sekali lagi nih, kita mengisikan di mana bulan ya, bulan apa ya, dari output yang ada satuan volumenya ini kita tercapainya full tercapai. Ya kalau misalkan kayak tadi ya, terkait satu layanan gaji dan tunjangan itu kan full ya, tercapainya itu di bulan Desember. Nah ini kan rencananya, rencana fisiknya. Kalau terkait dengan rencana anggarannya, itu sudah ada di aplikasi Sakti yang memang nanti kita juga terkoneksi dengan aplikasi Sakti. Jadi memang tidak menginputkan rencana penyerapan anggarannya. Hanya yang kita lihat adalah rencana fisiknya seperti apa. Dan yang kita ambil pun adalah bukan progresnya. Ya, karena nanti progresnya itu atau capaiannya nanti bisa disampaikan ketika modul evaluasi itu sudah ada atau sudah bisa dimanfaatkan. Ya, karena nanti modul evaluasi itu yang nanti pengganti Simproka itu adalah sebagai media untuk menginput laporan progres. Ya, dari progres maupun sampai capaian yang dilakukan oleh teman-teman Satker untuk pelaksanaan program kegiatan dan anggaran. Seperti itu. Belum. Ya, nanti masuk, akan ke depan masuk. Iya. Dan nanti bulan Juni setelah ini, sekarang kan Pak Mustajib. Ya, mohon maaf. Baik. Nah, kalau sudah, nah ini kita klik simpan. Nah, ini dokumennya nanti seperti ini ya, kurang lebih ya. Jadi pengisiannya nanti silakan diisikan ya dari data-datanya. Jadi nanti silakan dimasukkan ya data-datanya secara lengkap ya, dan juga harus berkoordinasi mungkin dengan nanti tim pelaksananya supaya data target yang nanti dimasukkan atau disampaikan ke dokumen renaksi ini sesuai dengan target ya yang akan juga dilaksanakan oleh teman-teman pelaksanaan program kegiatan dan anggaran. Jadi semuanya nanti harus disesuaikan dulu. Nah, selama data ini disimpan di dalam modul penyusunan ini, sub penyusunan renaksi, maka ini masih bisa edit atau input ya. Jadi edit datanya masih bisa. Yang penting teman-teman jangan melakukan submenu yang dokumen renaksi. Jadi kalau selama masih penyusunan renaksi belum melakukan generate ke dokumen dari datanya, itu masih aman untuk input atau edit datanya. Gitu. Ya, ini sekali lagi yang mohon data target itu sekali lagi dilihat lagi, dimatangkan
supaya nanti tidak ada proses koreksi. Ya, oke. Nah, lanjut ya. Ini anggaplah kita sudah melakukan semua penginputan terkait rencana atau aksinya. Ke dokumen renaksi. Nah, nanti di dokumen renaksi untuk yang TTE ya. Nanti untuk yang TTE ya, di sini nanti bisa dimasukkan ya, dilihat mengenerate ya terkait dengan dokumen renaksinya. Nah, hati-hati kalau sudah mengklik membuat dokumen renaksi atau mengenerate dari hasil inputan tadi, ya ini contoh, kita klik, nanti penyusunan renaksinya itu akan hilang submenunya. Makanya tadi saya bilang hati-hati sekali. Kalau masih belum yakin dengan target renaksinya, silakan ya dipertahankan dulu ya. Jangan langsung buru-buru mengenerate dokumen renaksinya. Kalau sudah mengenerate dokumen renaksinya maka tidak bisa crossback ke belakang. Nah, kalau sudah di sini nanti ada dua, ya kan? Di sini ada, kita bisa melihat graf renaksinya. Seperti apa? Nah, di sini nanti ada graf renaksinya yang kita bisa lihat dari hasil inputan, seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman melihat ke progres renaksi, ya kan? Nah, di sini sudah tinggal melihat bahwa progresnya hanya tinggal menunggu Perpres Kepala Satker. Kalau dilihat dari renaksi view-nya, ini nanti dokumen inilah yang bisa di-download, yang kemudian diserahkan kepada Kepala Satker. Ya, jadi dari hasil review ini yang jadi generate ini nanti inilah yang bisa di-download, kemudian diserahkan ke pimpinan untuk nanti pimpinan bisa memberikan kode Perpresnya sehingga dokumen renaksi ini selesai proses pembuatan dokumen renaksinya. Nah, kalau sudah memasukkan Perpresnya itu otomatis bahwa dokumen renaksi ini akan juga tersampaikan ke aplikasi ISR-nya. Itu. Jadi progresnya cukup mudah ya, hanya ada 3 tahap untuk di TTE. Penyusunan, ya, terus kemudian mengenerate dokumennya, ketiga memasukkan Perpres dari Kepala Satkernya. Kurang lebih seperti itu. Nah, batasan waktu kapan harus mengenerate renaksi ini ya sebenarnya tinggal disesuaikan saja. Nanti kita kan ada surat untuk menginformasikan kapan tenggat waktu untuk mengisikan renaksinya di aplikasi Spasi Kita. Nanti kita sampaikan suratnya. Di situ ada tenggat waktunya. Nah, kalau batasan waktunya sendiri ya sebenarnya tidak ada batasan selama tenggat waktunya masih ada. Tapi kalau tenggat waktunya sudah tidak ada ya sudah di close. Jadi makanya harus hati-hati. Kalau misalkan 7 hari ya mungkin ya hari ke-6 kalau bisa sudah bisa mengenerate dokumennya. Nah, terus juga kalau untuk yang targetnya di dokumennya masih muncul 0 ya ini memang kan karena ya seperti gaji dan tunjangan ini kan volume dan satuannya itu adalah satu layanan. Jadi di TW4-nya yang ada angka satunya seperti itu ya. Ini dari Bu Herli ya, Poltek Madiun. Nah, makanya ya ini adalah sesuai dengan hasil inputan yang ada di submenu penyusunan renaksi. Seperti itu ya. Nah, jadi kurang lebih
seperti itu kalau untuk yang TTE. Ini kalau yang untuk TTE ya hanya memang tinggal memasukkan pespres kepala satkernya, jadi improve ini. Tapi karena kebetulan kami adalah apa yang namanya ini untuk pespresnya kami tidak mengetahui ya, untuk kepala satker kami, ya, kepala biro perencanaan kami tidak bisa melanjutkan ini untuk penginputan pespresnya karena data pespres ini ada di kepala biro kami. Tapi intinya kalau misalkan sudah masukkan pespres ini, maka dokumennya sudah tertandatangani dan dokumen tersebut sudah terkirim ke aplikasi ISR. Seperti itu ya. Jadi itu untuk yang TTE. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan coba bagaimana simulasinya jika ya kalau yang kita lakukan adalah menggunakan manual. Nah ini saya keluar dulu ya. Nah mohon izin saya menggunakan satkernya kebudayaan. Untuk sama-sama dari selain nanti bisa dilihat oleh pimpinan, tapi juga nanti mungkin bisa ke kami untuk bisa melihat apakah dari data renaksi tersebut ya itu sudah sesuai atau belum terkait dengan data targetnya. Ya. Tadi satu jam. Nah, kalau sudah kurang lebih kayak tadi ya, mengenerate, selanjutnya ini adalah ada menu namanya unduh file. Ya, dari unduh file ini, ya ini silakan nanti tinggal diberikan ke pimpinan, ya, untuk selanjutnya selain mereview juga nanti bisa melakukan penandatanganan terkait dengan dokumen yang nanti ditandatangani oleh kepala satkernya. Jadi ini dokumennya diunduh ya kan untuk direview. Seperti itu. Untuk direview. Ya kan? Nah, kalau sudah direview ya dari data-datanya tadi sudah sesuai ya dan pimpinan juga sudah setuju terkait dengan data-data ini, maka proses selanjutnya ya di progres rencana aksi. Nah, operatornya bisa melakukan namanya penerimaan ya bahwa pimpinan ini sudah setuju bahwa rencana aksi ini untuk target-targetnya dibuatkan atau digeneralisasikan. Ya, kalau sudah klik diterima, ya kan? Ini kalau sudah setuju, nah dari situ nanti untuk di dokumen renaksinya ini akan muncul ya menu lagi namanya unggah file rencana aksinya ya. Tadi kan dokumennya sudah diunduh. Nah, ini baru diunggah lagi nih, tapi diunggahnya pun itu adalah dokumen yang sudah ada tanda tangan basahnya. Nah, proses setelah ini, inilah yang tadi saya sampaikan, ada konfirmasi dari admin biro kami untuk melihat hasil dokumennya. Nah, apakah dokumennya benar-benar sudah ditandatangani basah oleh atau ditandatangani oleh kepala satkernya. Ya, takutnya di sini adalah mungkin salah pengiriman file atau salah upload file dari operator satkernya. Ya, sehingga nanti ini bisa menjaga keterkaitan dengan validasi dokumen sebelum dokumen itu terkirim ke Menpan. Seperti itu. Ya. Nah, ini contoh kalau misalkan kita unggah file renaksinya. Ya kan?
Nah, di bawahnya ini nanti ada keterangan nih, harap menunggu proses dokumen rencana aksi sedang direview kembali admin Biro Perencanaan. Reviewnya ini bukan kita mereview targetnya, tapi yang kita review adalah sudah ditandatangani basah atau belum. Gitu. Nah, dari sinilah baru nanti kalau admin sudah mengkonfirmasi, nah dokumen itu langsung tuh. Jadi nanti terkirim ke aplikasi ISR dan status progres di sini pun berubah menjadi dokumennya telah selesai dilakukan renaksi. Jadi itu ya prosesnya. Jadi ada dua konfirmasi. Konfirmasi pertama adalah ke kepala satkernya, konfirmasi kedua adalah ke kami yang hanya melihat atau mengecek terkait dengan tanda tangan yang dilakukan secara manual. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk manual booknya nanti kita akan coba sertakan ya, atau nanti akan kita berikan informasinya ketika ya surat untuk pemanfaatan aplikasi ini akan dilakukan. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, mungkin sampai situ terkait pemanfaatannya ya, silakan kira-kira kalau misalkan ada pertanyaan ya silakan dibuka. Monggo siapa yang mau bertanya silakan, baik yang online ataupun non online silakan. Izin Pak Agam. Izin, Pak. Ya, dari mana dulu ini? Dari Undri Pak. Oh ya, silakan Pak Hamid. Terkait dengan penyusunan renaksi tadi Pak, itu kan harus disetujui oleh pimpinan Satker. Ya betul. Kita sudah generate tadinya. Setelah kita cetak dokumennya dan kita minta tanda tangan ke pimpinan Satker. Ya. Seandainya nanti ada perubahan di rencana aksinya Pak, kita kan belum diterima itu berarti. Kalau belum diterima bagaimana kalau ada yang perlu dieditnya Pak? Gimana nanti prosesnya Pak? Ya nanti mungkin sama ya kurang lebih dengan yang TTE tadi ya. Nanti kita buatkan dokumen. Jadi sebelum generate itu mungkin bisa download kali ya. Download dokumen ya yang sudah diinputkan ketika penyusunan. Jadi nanti kalau misalkan masih ada perubahan sebelum di-generate dokumennya itu masih bisa. Jadi nanti prosesnya pokoknya selama penyusunan teman-teman nanti berkutit di penyusunan dokumen itu adalah edit atau input terkait dengan penyusunan target ya di renaksinya. Sekaligus nanti mungkin bisa download dulu ya untuk bisa direview oleh kepimpinan. Ya. Itu terima kasih Pak Agam. Ya. Kalau memang ada menu itu ya bisa untuk di cross check nantinya Pak. Iya betul, nanti dibuatkan menu download untuk di cross check dulu, diberikan ke pimpinan. Nah kalau sudah dari situ mungkin ya jangan sampai nanti ada kesalahan lagi ya sekiranya. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Agam. Ya sama-sama. Izin Pak. Iya. Dari Universitas Palangkaraya. Iya silakan Pak. Saya Nugroho, izin bertanya. Mungkin dari paparan yang disampaikan tadi, saya ambil kesimpulan bahwa ada dua renaksi yang kita susun ya, yaitu renaksi IKK dan renaksi RO. Ya, dengan capaian-capaian pada periode tertentu. Nah, pertanyaan saya, adakah hubungan di spasi kita ini korelasi antara renaksi IKK dengan renaksi RO-nya terkait capaian? Maksud saya, karena kita tahu bahwa di IKK itu sebenarnya kalau di breakdown kan merupakan rincian dari RO dan komponen dan seterusnya sampai subkomponen. Nah, maksud saya, misalnya kalau di bagian komponen itu ada tercapai pada periode tertentu, apakah mempunyai pengaruh dengan capaian di indikator secara sistem? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua,
menyambung dari yang penanya sebelumnya terkait perubahan. Tapi saya ingin menanyakan apabila sudah diajukan renaksinya, penyusunan, tapi pada tahun berjalan ternyata ada revisi. Bagaimana pengaruhnya dengan penyusunan berikutnya? Apakah kita harus melakukan revisi juga atau bagaimana mekanismenya? Mohon dijelaskan. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Ya, untuk yang pertama, adakah hubungannya ya secara sistem antara ya penyusunan renaksi di SK atau IKK dengan yang RO atau komponen? Penjelasannya adalah tidak secara sistem, karena perhitungan di situ adalah sendiri-sendiri ya. Jadi pengisian terkait dengan nanti bagaimana pencapaiannya di SK atau IKK-nya itu sendiri dilakukan. Nah, kalau untuk yang RO atau komponen juga itu sendiri. Nanti untuk isi pencapaiannya itu ada di modul evaluasi. Ya, nanti ada isiannya sendiri-sendiri. Karena yang diinputkan ke dalam capaian tersebut ya selama ini ya mungkin juga tadi audionya hilang, Pak. ya mohon maaf. Ya. Jadi yang untuk pemenuhan pelaporan itu sendiri sampai sekarang juga masih sendiri-sendiri. Jadi untuk Renstra sendiri dan untuk apa namanya tadi RO dan komponen juga sendiri. Seperti itu. Kita hanya mengambil sesuai dengan kebutuhan ya yang dibutuhkan oleh aplikasi-aplikasi pelaporan, jadi seperti Imones Bappenas, Smart ataupun ISR butuhnya seperti apa, yaitu yang kita tangkap ya terus kita sederhanakan di aplikasi spasi kita. Itu Pak. Dan yang kedua ya untuk terkait dengan revisi, tentunya ini kan ada revisi anggaran ya. Seperti itu yang mungkin nanti sangat berpengaruh dari targetnya, misalkan di target di komponennya atau RO-nya. Nah, atau juga mungkin nanti ada perubahan di renstranya. Nah, ketika Bapak dan Ibu atau teman-teman mengisi renaksi ini, tentunya pengisian ini adalah kita menggunakan ya kan SK atau IKK yang memang sudah ada regulasinya, sudah sah. Dan ini walaupun ada nanti penyesuaian atau revisi terkait masalah renstra, untuk sampai sekarang ini kan masih dalam tahap istilahnya apa namanya pelaksanaan untuk revisi renstranya. Nah, yang kita gunakan di dokumen renaksi ini adalah renaksi terkait SK atau IKK yang sudah ada regulasinya. Seperti itu. Ya kalau misalkan nanti ada perubahan, ya nanti itu adalah mungkin bisa dijelaskan ketika menginputkan capaiannya. Seperti itu. Jadi ketika nanti sudah menginputkan capaiannya baru nanti di situ dijelaskan. Apakah misalkan dari IKK ya yang sudah diinputkan nanti ini ada perubahan terkait target, ada perubahan terkait renaksinya seperti apa, seperti itu. Ataupun juga nanti mungkin yang RO atau komponen ya yang tadinya mungkin satuan atau volumenya 650 itu menjadi 300 ya kan, karena mungkin ada perubahan pagu atau perubahan satuan atau seperti apalah bentuknya ya, nanti juga disampaikan di situ. Nah penjelasannya juga cukup banyak ya, karena kalau untuk yang pengisian RO ataupun komponen ada 3 kolom uraian yang nanti diinputkan untuk bisa menjelaskan terkait pelaksanaan program kegiatan dan anggarannya. Jadi yang pertama mungkin terkait masalah status progres. Ya, status progres itu kan dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai nanti dimanfaatkan seperti apa, itu baru status. Nah, dari statusnya itu sendiri nanti kan juga ada namanya kolom keterangan progresnya. Di mana keterangan progresnya?
di mana keterangan progresnya itu nanti bisa menjelaskan ya ketika progresnya adalah pelaksanaan, nah pelaksanaannya itu seperti apa. Tuh. Nah kalau ada kendala atau permasalahan itu juga ada nanti kolom uraiannya, kendala permasalahannya seperti apa. Nah ada juga mungkin nanti tindak lanjutnya, ya nanti kita tinggal masukkan bagaimana tindak lanjut yang diharapkan ya untuk bisa menyelesaikan kendala permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti itu. Ya kalau memang nanti ada perbedaan antara rencana dengan realisasi, ya tentunya memang ini adalah sebuah monitoring ya yang bisa kita lihat. Oh ya memang ini rencananya seperti ini, realisasinya seperti ini. Kita melihat hal tersebutnya gitu loh. Jadi bukan menjadi nanti nilai jelek kalau realisasinya tidak sesuai target. Tapi kan tentunya kenapa target itu tidak bisa kita sesuaikan ketika realisasi, ya kita bisa menjelaskan alasan-alasannya kenapa realisasinya tidak sesuai dengan rencananya. Seperti itu ya. Izin bertanya. Baik. Mau izin bertanya, Pak? Iya, silakan Pak. Saya Yulianto dari UGM. Mohon izin bertanya. Mohon izin. Baik. Siapa dulu nih? Pak, ya udah Mohon izin UGM bertanya dulu. dari Unran. UGM dulu deh Pak. Oke, makasih Pak. Ya. Mungkin saya sedikit tertinggal tadi masalah RO tadi ya Pak. Untuk Ya. volume RO itu diambil dari mana ya Pak ya? Karena selama ini kan kebetulan saya tangani yang reaksi yang bukan ya kegiatan yang diambil dari KK ataupun perjanjian kerja. Kalau yang dari RO itu volumenya dari mana nih Pak? Matur nuwun Pak. Ya. Kalau yang RO itu Bapak bisa melihat di dokumen DIPA Bapak deh. Karena di dokumen DIPA Bapak untuk yang halaman kedua itu ada penjelasan terkait volume dan satuan RO atau KRO-nya. Kebetulan untuk UGM ini PTNBH ya. Iya Pak. Ya. Nah, untuk UGM PTNBH ini untuk RO ataupun komponennya ini kan hanya gaji dan tunjangan. Iya. Ya, itu nanti ada di Pak di halaman DIPA-nya. DIPA kedua, halaman DIPA kedua. Nah, itu bisa dilihat Pak. Nah, tentunya volume satuannya ini sudah tertuang di halaman DIPA keduanya Pak. Seperti itu. Itu otomatis terisi ya? Atau nanti kita ngentri sendiri Pak? Otomatis terisi Pak. Kalau yang level RO. Kalau untuk level komponen seperti yang tadi saya sampaikan, itu kita memanualkan, isinya manual. Ya, kalau yang komponen kami paham yang tadi Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Pak. Silakan Pak tadi. Ya, selamat sore. Ya, Pak, silakan. Selamat sore. Sore Pak. Ya, dari Unram terkait. Ya, Selamat sore. Silakan Pak. Terkait kontrak kinerja. Terkait kontrak kerja dengan targetnya ini ada di poin 2 meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi di IKU 2.3 itu target yang kita tulis itu 17, seharusnya kan 0,17. Kapan kita bisa lakukan itu untuk revisi berkaitan pengisian redaksi begitu. Kemarin sempat kita konfirmasi tapi sampai sekarang belum ada jawaban gitu. Oke. Gimana? Baik. Mohon ya. Iya. Inilah mungkin bisa menyampaikan karena ini substansi ya. Yang kedua, kami sedang melakukan isi debat, berarti otomatis nanti juga terjadi perubahan gitu. Oke. Tapi kalau untuk yang dimasukkan ke dalam renaksi ini adalah DIPA 0, Pak. Jadi bagaimana gambaran renaksi atau rencana aksinya terhadap anggaran ketika DIPA 0 itu keluar. Jadi DIPA pertama kali, Pak. Karena memang kan dari regulasinya itu sendiri, ini regulasi ya Pak yang menginformasikan bahwa ya rencana aksi ini adalah setelah PK ya, di mana PK itu juga baru sebulan keluar ya, di bulan Desember terus langsung susun PK hanya perjalanan kinerja dan juga langsung
sebenarnya prosesnya itu langsung melakukan renaksi, Pak. Jadi ini masih dalam satu dokumen DIPA 0-nya, Pak. Kalau misalkan nanti sudah masuk DIPA revisi, itu adalah nanti prosesnya adalah input capaian, Pak, bukan input rencananya. Seperti itu, Pak. Izin bertanya. Iya, jadi kalau DIPA revisi itu adalah nanti input capaiannya, Pak. Pak dari UNP, Pak. Ya. Izin bertanya. Izin bertanya. Halo, mohon izin terkait target. Ya, baik, Pak. Ya, izin Pak, terima kasih Pak. Saya dari UNP. Nama saya Yusrizal, Pak. Mau bertanya ini terkait dengan untuk satuan yang komponen itu, Pak. Itu Ya. apakah kita Satkermisi sendiri menentukan sendiri satuannya atau bagaimana? Atau mungkin sudah ada kesepakatan mungkin dari Biro Perencanaan sehingga bisa sama kita semua PTN itu, Pak. Nah, untuk yang komponen biasanya nanti dikoordinasikan ya oleh unit utamanya ya supaya seragam. Nanti akan kita coba sampaikan ke unit eselon 1-nya, unit utama untuk bisa mengkoordinir ya, menyamakan persepsi bagaimana pengisian satuan volume di komponennya. Paling itu sih, Pak. Karena ya, karena pengisiannya adalah manual, Pak. Suaranya hilang tadi, Pak. Mohon diulang lagi, Pak. Halo. Akan ke depannya bisa kita jalani. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.